Bismillah, Alhamdulillah para pemirsa, para santri dan murid dimanapun berada, semoga selalu tercerahkan. Semoga selalu mampu menggunakan akal dan pikiran. Sesungguhnya akal dan pikiran adalah pintu rahmat dan pintu hidayah bagi penuntun, bagi bangsa manusia. Pandai-pandailah menggunakan pikiran Anda, pandai-pandailah menggunakan akal. Karena adanya akal dan adanya pikiran, itulah kalian akan mampu menemukan hal-hal yang sangat bermanfaat kehidupan baik di dunia ataupun di akhirat. Video ini melanjutkan dari video doa Nabi Adam. Karena dari doa Nabi Adam ada kata kalimat yang disebut orang-orang yang rugi. Apa sesuai dengan judul ini para pemirsa? Manusia sering membuat filsafat, membuat suatu kalimat, dan manusia pun sudah menyadari membuat satu statement bahwa hidup ini hanya sekali. Setelah itu tidak tahu hidup lagi atau tidak. Namun dengan judul-judul seperti itu, guru mengulasnya. Manusia semua 99% manusia menyadari bahwa hidup itu sekali. Tapi sialnya sampai mati. Apa guru? Sial adalah bahasa keadaan kehidupan, perjalanan kehidupan. Dalam bahasa keseharian disebut adalah kerugian. Ya. Jadi rugi itu adalah nilai kehidupan dalam satuan hari. Sial adalah perjalanan nilai kehidupan. Basa wong Jawa nek kapesan. Apes kok ket bayek. Ada murid dan santri. Coba para pemirsa, Anda semua khususnya netizen ya. Ini khususnya murid santri juga khususnya netizen guru atau fan berat. Coba para murid ya. Hidup ini sekali ya, semua nyadarin. Sialnya sampai mati. Apa guru sialnya? Coba. Mulai lahir procot sampai mati. Mendapat atau mengikuti atau menemukan agama yang palsu. Gendeng. Coba para murid dan santri. Sebelum lahir sudah dimantrai kalimat-kalimatnya. Lahir itu loh sudah rugi. Hidupnya sekali. Ruginya sampai mati. Gila enggak? Masa guru coba dihitung oleh guru. Coba para murid dan santri. Di video yang lain sudah diterangkan. Mulai lahir procot, ya. Orang tua susah payah mencarikan harta, tenaga, pikiran, mencari uang agar anaknya segera besar. Tatkala besar dengan capek sampai hutang, sampai banyak yang dilalui agar anaknya mendapatkan pendidikan yang benar. Lah dapat pendidikan itu loh, pendidikan bahasa Arab. Gila. Nah, belajar bahasa Arab para murid dan santri. Orang tua sudah capek ya, dijanjikan surga, dijanjikan menjadi orang lil mutakin, dijadikan hanya disebut orang mukmin. Habis kerbau, habis sapi, habis kambing, habis kebun, habis sawah, habis ladang. Anaknya hanya bisa bahasa Arab. Gila. Sudah bisa bahasa Arab, disuruh membaca kitab yang salah sekalian juga. Kitab yang error. Gila. Satu contoh dari video guru yang kemarin. Masih ingat tidak? Dengan kalender-kalender, tanggal-tanggal naasnya Nabi. Kalau ditulis oleh guru satu contoh. Tanggal 3 Muharram itu naasnya Nabi Adam. Ya toh? Tanggal 21 Ramadan Fir'aun perang dengan Musa. Itu saya tulis dengan bahasa Indonesia. Itu kalau ditulis di kitab itu kan ditulis dengan bahasa Arab atau bahasa agama. Jadi manusia itu dididik untuk mencari, mempelajari huruf-hurufnya dulu. Nahwu, shorof, tajwidnya. Itu bertahun-tahun, habis kerbau, habis ladang.
sudah bisa membaca nahwu, shorof, tajwidnya bisa. Diberilah kitab cerita yang salah juga. Gila atau tidak ini? Begitu sialnya bangsa manusia yang mengikuti pola pikir seperti itu. Siapa saja yang sial seluruh dunia, terutama di Indonesia, subhanallah. Bersyukurlah kalian sudah mampu melepaskan hal-hal seperti itu. Coba para murid dan santri. Sudah dikasih tahu oleh guru. Sholat itu bahasa Jawa, maknanya jangan ditinggal penting. Badannya ditekak-tekuk untuk membunyikan agar kalimatnya itu benar. Satu contoh kan gini. Manusia itu kan dididik untuk berbahasa Arab ya, umumnya kan begitu. Agar bisa mengucapkan usolli fardhol maghribi salasa rokaatim mustaqbilal qiblati. Agar bisa seperti itu habis kerbo itu 10. Coba. Nah setelah dilakukan, nyatanya sholat maghrib yang diminta Tuhan itu loh, bukan gerak badan. Apa maknanya? Maka guru membuat video ini adalah hidup hanya sekali, sialnya sampai mati. Coba. Nah, terus coba para murid dan santri, sudah mati, sudah almarhum. Harapannya agar diterima amalnya di sisi Tuhan. Dibacakan Yasin-Yasin, dibacakan surat-surat yang mempunyai keyakinan agar dosanya diampuni. Di dalam tahlil sudah diterangkan guru. Ada kirim fadilah Fatihah kepada beliau junjungan Kanjeng Nabi Muhammad orang Arab. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaiton sampai habis walabdolin. Surat Al-Fatihah itu loh diterangkan, diyakini. Itu yang menerima wahyu itu Kanjeng Nabi. Umatnya sudah bisa membaca. Dikirimkan lagi kepada Kanjeng Nabi, si mayit ingin mendapat ampunan dari Tuhannya, subhanallah. Itulah sesuai judul ini para pemirsa. Hidup hanya sekali, sialnya sampai mati. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.